Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalimatunisa. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1240-1233, ingin menjelaskan tentang perkembangan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan berkembang pada tanggal 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momentum Sumpah Pemuda. Hai guys, jadi karena uploadnya di YouTube, jadi kayaknya kita bikin ala-ala vlogger, karena kalau misalnya bikin di sana itu panas sekali, jadi nanti takut HP-nya panas dan rusak. Nanti kita tidak bisa bikin tugas video lagi. Nggak jadi, takut soalnya. Oke, jadi kita mulai aja. Yang pertama itu sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu panjang dan kompleks banget teman-teman. Jadi saya ngambil tahapan-tahapan yang penting aja agar mudah dipahami dan lebih jelas. Tahapan-tahapan penting yang saya ambil itu ada 7. Jadi kita bahas satu persatu. Check it out. A few moments later. Yang pertama, asal-usul. Bahasa Indonesia berasal dari kelompok bahasa Austronesia. Apa sih bahasa Austronesia? Jadi, bahasa Austronesia itu adalah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia. Sebelum kedatangan pengaruh asing, masyarakat Indonesia menggunakan bahasa daerahnya yang berbagai macam, yang beragam. Sehingga kalau kita bukan daerah asli sana, kita nggak ngerti dong apa yang mereka omongin. Jadi kita perlu menggunakan bahasa Indonesia agar kita paham dan kita mengerti mereka lagi ngomong sama kita atau enggak. Yang kedua, pengaruh bahasa Melayu. Pada abad ke-7 hingga 13, bahasa Melayu mulai berkembang sebagai lingua franca di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bahasa ini menjadi alat komunikasi antar suku yang berbeda. Lalu, pada persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Persatuan Bahasa Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia dan hal ini pun disetujui pada tanggal 2 Mei 1926. Yang ketiga, kolonialisme dan pengaruh asing. Banyak penjajah yang masuk seperti Portugis, Belanda, dan Inggris berpengaruh besar terhadap bahasa Indonesia. Banyak kata-kata baru yang masuk dari bahasa Belanda dan Inggris. Yang keempat, Sumpah Pemuda 1928. Momen penting terjadi pada Sumpah Pemuda di mana pemuda Indonesia mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, ini menjadi langkah awal untuk mempromosikan bahasa Indonesia ke seluruh Nusantara. Yang kelima, bahasa resmi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi negara. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan mempromosikan bahasa Indonesia ke berbagai sektor. Yang keenam, pengembangan modern. Sejak era reformasi pada akhir 1990-an, bahasa Indonesia terus berkembang. Media sosial dan teknologi informasi telah memperkenalkan variasi baru dan mempercepat perkenalan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Dan yang ketujuh, globalisasi. Dalam era globalisasi, bahasa Indonesia semakin dikenal di tingkat internasional. Banyak institusi luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia dan semakin banyak karya sastra serta budaya Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini yaitu bahasa Indonesia terus beradaptasi dan berkembang mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Proses ini menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kaya dan beragam. Sekian dari saya, mohon maaf sekali kalau banyak yang kurang dan kurang jelas penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and see you next time. Bye.